Partai PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka seusai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayar secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Seong pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Seong memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Seong. Georgie pun mengakui bahwa An Seong adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon.
Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah Pak, nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudy Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut, kan jujur. Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang. Ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak Istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka seusai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayat secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam.
Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Seong pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Seong memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Seong. Georgie pun mengakui bahwa An Seong adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudy Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikitpun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate.
Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang. Ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka seusai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayar secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Seong pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Seong memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Seong. Georgie pun mengakui bahwa An Seong adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya.
Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak Istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka selesai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayat secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Seong pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Seong memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Seong. Georgie pun mengakui bahwa An Seong adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudi Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon.
Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan AF agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi AF saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan AF dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, AF bukan lantas menyerah. AF justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. AF menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, AF mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, AF, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang AF sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke AF. Rudy Pelor menawarkan AF untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau AF sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada AF. Rudy Pelor menduga AF dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, AF tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena AF malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, AF kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti AF mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata AF ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta AF untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudy Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan AF di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikitpun menghadapi AF di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak Istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka selesai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayar secara online melalui aplikasi kepada ISIS.
Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Seong pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Seong memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Seong. Georgie pun mengakui bahwa An Seong adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudy Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya, Grace Natali, untuk menjadi Cawagup Jakarta
jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka selesai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayat secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Seong pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Seong memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Seong. Georgie pun mengakui bahwa An Seong adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif.
Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudi Pelor ke Aep. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudi Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah Pak, nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudi Pelor. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut, kan jujur. Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikitpun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak Istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka selesai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayat secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei
dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Se-young pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Se-young memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Se-young. Georgie pun mengakui bahwa An Se-young adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk AEP untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan AEP agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi AEP saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan AEP dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, AEP bukan lantas menyerah. AEP justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. AEP menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, AEP mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, AEP, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang AEP sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke AEP. Rudy Pelor menawarkan AEP untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau AEP sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada AEP. Rudy Pelor menduga AEP dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, AEP tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena AEP malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, AEP kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti AEP mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata AEP ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta AEP untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang AEP sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudy Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan AEP di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi AEP di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak Istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara.
Adapun sebelumnya Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka seusai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayat secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Seong pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Seong memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Seong. Georgie pun mengakui bahwa An Seong adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudy Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto.
Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi AF di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak Istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka seusai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayat secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Seong pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Seong memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Seong. Georgie pun mengakui bahwa An Seong adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk AF untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan AF agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi AF saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan AF dan Ibtu Rudiana.
Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudi Pelor ke Aep. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudi Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah Pak, nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudi Pelor. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut, kan jujur. Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikitpun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak Istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka selesai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayat secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab
sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Seong pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Seong memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Seong. Georgie pun mengakui bahwa An Seong adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudy Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur.
Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka seusai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayar secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Seong pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Seong memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Seong. Georgie pun mengakui bahwa An Seong adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh.
Udah Pak, nanti Aep mau izin nemuin Bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudi Pelor. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut, kan jujur. Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak Istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka selesai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayat secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan melawan An Seong. Georgie pun mengakui bahwa An Seong adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudi Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudi Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon.
Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan AF dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, AF bukan lantas menyerah. AF justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. AF menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, AF mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, AF, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang AF sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudi Pelor ke AF. Rudi Pelor menawarkan AF untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau AF sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudi Pelor menirukan ucapannya pada AF. Rudi Pelor menduga AF dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, AF tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena AF malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudi Pelor, AF kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti AF mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata AF ke Rudi Pelor. Rudi Pelor meminta AF untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan AF di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi AF di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak Istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka selesai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayar secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya.
Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Seong pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Seong memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Seong. Georgie pun mengakui bahwa An Seong adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudy Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan
Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka seusai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayar secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Seong pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Seong memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Seong. Georgie pun mengakui bahwa An Seong adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini,
Enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah Pak, nanti Aep mau izin nemuin Bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudy Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut, kan jujur. Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak Istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka selesai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayat secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia
An Se-young pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Se-young memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Se-young. Georgie pun mengakui bahwa An Se-young adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudy Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikitpun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak Istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka
selesai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayat secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Seong pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Seong memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Seong. Georgie pun mengakui bahwa An Seong adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudy Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto.
Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka seusai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayar secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Seong pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Seong memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Seong. Georgie pun mengakui bahwa An Seong adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon.
Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah Pak, nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudy Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut, kan jujur. Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak Istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka selesai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayat secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam.
Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Seong pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Seong memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Seong. Georgie pun mengakui bahwa An Seong adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudy Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate.
Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang. Ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka selesai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayar secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Seong pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Seong memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Seong. Georgie pun mengakui bahwa An Seong adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya.
Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak Istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka seusai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayat secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Seong pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Seong memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Seong. Georgie pun mengakui bahwa An Seong adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudi Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon.
Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan AEP agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi AEP saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan AEP dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, AEP bukan lantas menyerah. AEP justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. AEP menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, AEP mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, AEP, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang AEP sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke AEP. Rudy Pelor menawarkan AEP untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau AEP sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada AEP. Rudy Pelor menduga AEP dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, AEP tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena AEP malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, AEP kini mulai sedikit luluh. Udah Pak, nanti AEP mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata AEP ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta AEP untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang AEP sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudy Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan AEP di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut, kan jujur. Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi AEP di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak Istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka selesai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayat secara online melalui aplikasi kepada ISIS.
Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Seong pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Seong memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Seong. Georgie pun mengakui bahwa An Seong adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudy Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya, Grace Natali, untuk menjadi Cawagup Jakarta
jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka selesai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayar secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Se-young pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Se-young memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Se-young. Georgie pun mengakui bahwa An Se-young adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran si Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif.
Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudi Pelor ke Aep. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudi Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah Pak, nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudi Pelor. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut, kan jujur. Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak Istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka selesai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayar secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei
dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Seong pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Seong memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Seong. Georgie pun mengakui bahwa An Seong adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudy Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak Istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara.
Adapun sebelumnya, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka selesai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayat secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Seong pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Seong memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Seong. Georgie pun mengakui bahwa An Seong adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudy Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto.
Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi AF di Polda Jabar. "Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur," kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka selesai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayat secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Seong pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Seong memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Seong. Georgie pun mengakui bahwa An Seong adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk AF untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan AF agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi AF saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan AF dan Ibtu Rudiana.
Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudi Pelor ke Aep. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudi Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudi Pelor. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka seusai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayar secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab
sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Seong pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Seong memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Seong. Georgie pun mengakui bahwa An Seong adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudy Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikitpun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur.
Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka selesai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayat secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Seong pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Seong memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Seong. Georgie pun mengakui bahwa An Seong adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh.
Udah Pak, nanti Aep mau izin nemuin Bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudi Pelor. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut, kan jujur. Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak Istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka selesai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayar secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Seong pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Seong memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Seong. Georgie pun mengakui bahwa An Seong adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin.
Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudy Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka seusai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti.
Sementara itu remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayat secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak dua bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Seong pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Seong memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Seong. Georgie pun mengakui bahwa An Seong adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudy Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikitpun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies.
Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak Istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka selesai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayat secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Seong pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Seong memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Seong. Georgie pun mengakui bahwa An Seong adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk AEP untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan AEP agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi AEP saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan AEP dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, AEP bukan lantas menyerah. AEP justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. AEP menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, AEP mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun.
Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudy Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikitpun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak Istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka selesai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayat secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan
adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Seong pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Seong memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Seong. Georgie pun mengakui bahwa An Seong adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudy Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara.
Adapun sebelumnya, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka seusai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayat secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Seong pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Seong memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Seong. Georgie pun mengakui bahwa An Seong adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudy Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto.
Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi AF di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka selesai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayat secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Se-young pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Se-young memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Se-young. Georgie pun mengakui bahwa An Se-young adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk AF untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan AF agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi AF saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan AF dan Ibtu Rudiana.
Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudi Pelor ke Aep. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudi Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudi Pelor. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak Istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka selesai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayat secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab
sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan Pasar Tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Seong pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Seong memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Seong. Georgie pun mengakui bahwa An Seong adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudy Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur.
Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka seusai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayat secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk bertuliskan Go Taiwan. Hal ini terjadi saat pertandingan cabang olahraga bulu tangkis digelar pada Jumat lalu. Adapun pihak panitia menjelaskan bahwa penggunaan kata Taiwan adalah hal yang dilarang karena mereka hanya mengakui Cina Taipei dalam penyelenggaraan Olimpiade. Kita ke informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan yang juga tunggal putri nomor 1 dunia An Seong pada Minggu siang nanti di semifinal Olimpiade Paris 2024. Adapun dari hasil head-to-head, An Seong memenangkan seluruh pertandingan saat bertemu dengan Georgie. Meski begitu, Georgie tampak menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir melawan An Seong. Georgie pun mengakui bahwa An Seong adalah lawan yang cukup berat, namun ia akan berusaha sebaik mungkin. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh.
Udah Pak, nanti Aep mau izin nemuin Bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudi Pelor. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut, kan jujur. Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah pernyataan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku kerap berkomunikasi dengannya via WhatsApp. Ahok berujar dirinya sama sekali tak pernah berkirim pesan dengan Anies hingga hari ini. Sejak keluar penjara pada 2019 silam, Ahok mengaku baru 3 kali bertemu dengan Anies. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendorong kadernya Grace Natali untuk menjadi Cawagup Jakarta jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih untuk ikut Pilgub Jateng. Selain Grace, nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, juga ikut menguat. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Pilgub Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Pasalnya, saat ini PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerjasama politik. Selain Jakarta, Hasto juga memastikan hal serupa tak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba pada Rabu lalu di PN Ternate. Merespons hal ini, Bobi tak menjawab secara gamblang, ia menilai tidak etis mengomentari persidangan. Adapun dalam sidang tersebut, Bobi diistilahkan sebagai blok medan oleh saksi persidangan. Pihak Istana memastikan seluruh menteri akan hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus mendatang. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Adapun sebelumnya, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sarana dan prasarana sudah cukup untuk menggelar sidang kabinet. Kita beralih ke informasi daerah, seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau ditetapkan sebagai tersangka selesai menewaskan seorang pemotor wanita dalam sebuah kecelakaan. Adapun dari hasil pemeriksaan, tersangka MP baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi sudah menyita mobil tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, remaja yang jadi terduga teroris di Batu, Jawa Timur rupanya berbayat secara online melalui aplikasi kepada ISIS. Tersangka HOK telah merencanakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur. HOK diketahui mempelajari pembuatan bom secara otodidak di internet dan membeli bahan-bahan secara online menggunakan uang tabungannya. Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan bom bunuh diri menewaskan 37 orang di pantai populer yang ada di Mogadishu, Somalia pada Jumat malam. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, namun media pemerintah Somalia menuding kelompok Al-Shabaab sebagai pemicu serangan. Peristiwa ini jadi yang paling mematikan sejak 2 bom meledak di persimpangan pasar tersibuk pada Oktober 2022 silam. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Aksi pihak penyelenggara Olimpiade Paris kembali menjadi sorotan karena meringkus seorang penonton yang membawa spanduk